Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa wa ja'alna insana syu'uban wa qabaila lita'arafu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja khatib bacakan adalah surat Al-Hujurat ayat ke-10, yang mana Allah sudah mengabadikan kalamnya dalam Al-Quran untuk menjadi pegangan, pedoman dan ingatan bagi kita umat Islam, khususnya yang mukmin. Mana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Islah, perbaiki. Fa aslihu, berbaik-baiklah. Baina akhawaykum, sesama saudara-saudara kamu semuanya, kata Allah. Wattaqullah, tidak boleh lupa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. La'allakum turhamun. Apabila kita ada takwa kepada Allah dan saling berbaik-baik sama orang mukmin, turhamun, disayangi oleh Allah. Saling sayang juga di antara kita dan disayangi oleh Allah. Allah memberi ridha, kata Nabi, ridallah ma'a ridhan nas. Allah ridha apabila manusia sudah saling berbaik-baik, saling dapat kasih sayang sesamanya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang mana Rasulullah mengaplikasikan ayat tadi dalam bahasa lain, yang mana Rasulullah mengatakan masalul mu'minina, perumpamaan orang mukmin yang bersaudara tadi, kama salin nahlah, seumpama lebah, in akalat tayyibah, dia itu lebah makan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Wa in wada'at tayyibah, saat lebah itu sudah makan yang bagus-bagus, ya mengeluarkannya yang bagus-bagus, seperti madu dan lain-lain mungkin. Jadi lebah makan yang baik-baik, keluar yang baik-baik. Kita dimintakan oleh Nabi ya seperti itu baiknya, seperti lebah. Wa in waqa'a ala udin, apabila lebah ini hinggap atau duduk ala udin, pada dahan yang kering, lapuk, mau jatuh, tunggu angin jatuh. Tapi apabila itu lebah yang besar pun tumpukannya atau kecil, wa id waqa ala udin, pada saat dia itu hinggap di situ atau tengger berumah di situ, lam takriha, di mana dia berumah itu bukan menjatuhkan tempat itu, merusak.
Pokoknya tahan yang lapuk, yang sudah kering, sudah lama sekali mau jatuh. Kalau jatuh bukan karena dia, lam takriha tidak merusaknya, begitu. Pada kesempatan lain Nabi mengatakan, kunu, orang mukmin ini, kunu kayadaini, diumpamakan pada tubuh kita. Jadi betapa banyak perumpamaan, contoh-contoh Allah juga, Nabi juga pada diri kita. Kunu kayadaini, pada panca indera. Kunu kayadaini, hendaklah kamu, hai orang mukmin, kayadaini seperti dua tangan. Dua tangan itu bagus. Tak usah dijelas panjang, faham sendiri kita bagaimana tangan saling menolong. Digigit nyamuk sebelah kiri, yang tumbuknya sebelah kanan. Garu gatai buat duka sebelah kanan, digaru oleh tangan kiri. Dicari uang oleh tangan kanan, dipakai cincin jam yang bagus sebelah kiri. Tak ada cemburu-cemburu dah. Jadi begitu, dikerjakan yang bagus oleh tangan kiri, yang kasih jempol tangan kanan. Tak ada masalah. Seperti itu kamu, kunu kayadaini wala takunu ka udhunaini. Jangan kamu seperti dua telinga. Telinga bagus, dia sama besar, sama dia seimbang kiri dan kanan, sekali lahir. Jadi tidak pernah ketemu selamanya. Jangan kamu seperti telinga, tidak pernah ketemu. Sampai mati bosnya kamu tidak ketemu. Jadi kalau ketemu lewat kaca, tengok di kaca, itu bukan asli. Itu gambar atau foto atau selfie. Dalam kaca, yang kiri nampak kanan, yang kanan nampak kiri. Jadi oleh karena itu kita yang aslinya lah yang kita maksud tadi. Jangan kita seperti itu, tidak pernah ketemu. Maksudnya bukan tidak ketemu, tidak pernah akur, tidak pernah cocok begitu kira-kira. Kembali kepada ayat Quran, Allah mengatakan, Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang yang kawi aslinya, bukan kawi-kawian, bukan kelompok kawi munafik. Kawi yang asli mengikut Nabi, asyidda' 'ala kuffar, tegas, jelas. Itu kafir jelas. Bukan dipilih kafir menjadi bos, bukan jadi pilih kafir hormat, gerak. Itu tegas. Ruhama ubainahum, sebaliknya itu tidak membuli sesama, tidak menjebak sesama, tidak merasis sesama, tidak menjadi sasaran tembak sesama, tidak menjadikan sasaran borgol sesama. Yang patut diborgol itu adalah orang-orang yang tidak jelas, seperti koruptor. Ini koruptor dihormat, makan bersama semeja, dihormati sebagai pejabat asli benaran, didampingi. Jadi begitu. Ruhama ubainahu. Ini yang kawe asli, yang benar-benar Nabi, dan ma'ahu orang yang persis itu umat Nabi. Kawe asli, kualitas asli, itu adalah jelas di sininya. Yang di sininya tidak jelas, itu kawi munafik, tambah label lagi. Itu kawi diragukan. Ini ayat. Jadi kembali lagi bahwa orang Muslim, kata Nabi, al-muslimu man salima li muslim. Arti Muslim itu
Artinya kata Nabi, man salima, orang yang menselamatkan saudaranya yang lain yang muslim. Bukan yang membuli, bukan yang mencaci, bukan yang mencari kesalahan. Bukan buat jebak-jebakan, bukan mencari yang mana delik, cari delik dulu. Itu sudah keluar. Sudah out of the box. Sudah keluar dari kotak Islam. Mungkin kelebihan makan makanan yang tidak Islam. Lebih banyak makan riba. Karena negeri kita hari ini terdahsyat riba. Utang kita itu gede di dunia. Dikenal utang kita riba. Per hari bayar utangnya itu, utang per hari bayarnya itu bunganya 1 triliun. Itu bunga ribanya itu triliun, belum batangnya yang sudah 6.000 triliun. Gede dunia. Mungkin selalu makan itu yang riba. Membenarkan riba. Itu sekecil-kecil riba. Sekecil-kecil riba sama dengan berzina dengan orang tua. Seorang muslimah berzina dengan ayah kandungnya. Seorang muslim persis dia itu berzina dengan ibu kandungnya. Begitu kata Nabi. Tapi kok diam? Semuanya diam. Inilah KW kita umat Islam sekarang, KW diam. Kualitas terpendiam. Umat Islam dituduh radikal, diam. Umat Islam dituduh teroris, diam. Kita yakin tak pernah terima ajaran tentang teroris. Kadang sudah mati ayah-ayah kita, tak pernah dengar dari ayah kita ada teroris nak ya. Kamu jadi teroris nak hebat, tak ada. Radikal anak kamu ni radikal, tak pernah tahu kita apa radikal itu. Tak pernah dengar nenek-nenek kita, tak tahu itu. Kalau mereka bangkit nenek kita 1 generasi atau 2 generasi dengan ayah kita sudah almarhum. Kau dituduh radikal. Yang tuduh radikal itu PKI nak tahu nak. Yang tuduh kamu radikal itu PKI tulen nak ya. Begitu. Tapi kok diam kamu nak, apa yang kurang nakku, apa yang kurang kalian. Kami pejuang NKRI dulu yang memerdekakan negeri ini. Untuk kalian nikmati, tapi yang menikmati bangsa lain. Bangsa-bangsa penjajah, kok diam kalian nakku. Menangis dia basah mukanya. Tengok cucunya menyimpang dari yang diperjuangkan. Sudah menjadi penjajah lagi negeri ini ya. Sudah dijajah lagi negeri ini ya. Kok diam, apa yang kurang nak aku? Iman, persaudaraan kamu tidak kokoh, tidak solid, diobrak-abrik oleh pihak-pihak. Mana ulama-ulamanya, mana pemimpin-pemimpinnya, kok tidak sadar-sadar. Sementara dana haji diobrak-abrik, dana umat Islam diobrak-abrik, dinikmati oleh 11 departemen. Wakaf diambil. Kenapa kau dituduh nakku? Kenapa? Apa salah cucu-cucuku hari ini? Apakah salah kami dulu lengah? Kami toleran? Kalian dituduh intoleran. Kok bisa anakku? Apa yang sudah kalian lakukan sehingga kalian berhak mendapat label toleran, intoleran? Kaum muslimin yang berbahagia, itulah kita, nasib umat Islam hari ini pada posisi di stigma, bahasa sekarang di stigma. Stigma diciptakan wajah buruk yang tidak aslinya. Aslinya tadi adalah al-muslimu man salima. Orang muslim yang menyelamatkan yang lainnya sesuai dengan namanya. Dan sesuai agama Islam itu, Islam aslama yuslimu salim, damai sejahtera. Kok
Sampai hari ini dalam 10 tahun terakhir ini dituduh terus menerus. Aneh, ini apa penyakit kita ini? Yang tuduh pun orang-orang kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, kamu pegang lagi, jangan pecah-pecah walaupun dipecah. Yang pecah kamu tahu, kami kata nenek kita. Belanda dulu kafir, penjajah kita membawa agama ke sini, agama pecah belah. Yang datang ke sini sudah dihabiskan umat Islam, saudara-saudaramu yang seiman seagama, dihabiskan di sana, di Spanyol. Yang 100% Islam, masanya 20 tahun kurang 800 tahun. Hampir genap usia 800 tahun, dibersihkan jadi nol. Kemudian mereka tu Portugis datang ke sini, merampok Filipina dari tangan umat Islam, kerajaan Islam. Manila nama kotanya, Al-Amanillah diganti Manila. Dan seterusnya mereka datang ke sini juga beramai-ramai, bawa misionaris ke negeri Indonesia, mereka rampok lagi. Itulah yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kami dulu tidak berhasil menghabiskan penjajah dan antek-anteknya bangsa ini yang pro penjajah. Kami gagal, tapi kalian gagal lagi anakku. Kembalilah kepada Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan mau dipecah-pecah, di stigma, di label. Dalam bahasa, dalam internet ditulis labelisasi, label. Dilabelkan kamu dengan macam-macam, dikotak-kotakkan, dikelompok-kelompokkan. Sebahagian itu anak kamu, anak umat Islam yang lengah orang tuanya, tidak memberi perhatian penuh, menjadilah pengkhianat-pengkhianat agamanya, menjadi pengkhianat bangsanya, pengkhianat umat Islam itu sendiri, yang disebut mereka sebagai munafikun. Kaum muslimin yang berbahagia, ini dalam bingkai pertama ukhuwah Islamiyah. Jelas, tidak ada tawar-menawar. Itu berdasarkan ayat, hadis dan sebagainya. Kalau kita mau sebagai orang beriman, malah Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, kepada hari akhirat, fal yukrim daifahu, tamunya, fal yukrim jarahu. Tapi Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, kamu walaupun salat duluan kamu ke masjid, subuh duluan kamu datang ke masjid, sedekah banyak kamu, haji umrah lengkap, la yu'minu ahadukum, kata Nabi. Kamu itu belum ya, belum, tunggu kamu dulu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga kamu yang lengkap tadi itu belum sempurna. Seperti kita kirim uang lah banyak, tapi belum tekan pinnya, belum ke knobnya. Uang ada, boleh anda bisa ambil, tunggu. Ya begitu kira-kira. Pin itu kecil. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai saudaranya, kama yuhibba li nafsihi, seperti dia mencinta dirinya sendiri. Buat ukuran kita masing-masing, buat standar. Standar itulah kita buat. Yang melakukan sebaliknya, yang dilakukan sebaliknya itu sudah tersaring dengan sendirinya. Dia ke bahasa Aceh kata serke, seperti orang tampi beras, dipinggirkan. Ini kaum munafik, ini munafikun. Disinilah mereka itu bangga dengan sekulernya, mereka bangga dengan nusantaranya, bangga dengan berbagai-bagai label lain. Katakanlah liberalnya, katakanlah kebersamaannya macam-macam. Itu namanya dia bangga dengan sesuatu itu yang tidak punya dasar agama, yang itu asabiyah. Kata Nabi, laisa minna man da'a ila asabiyah, siapa yang memperjuangkan sekuler,
memperjuangkan liberal, memperjuangkan kemajemukan yang meninggalkan dasar persaudaraan Islam. Laisa minna, kata Nabi, tidak masuk dia. Walaisa minna man mata ila asabiyah, tidak juga kelompok kami yang suka berperang-perang, berberai-berai. Dia bangga dengan kelompoknya. Katakanlah ini kelompok Ahlus Sunnah, dan itu Syiah, dan itu Wahabi, dan itu lain-lain. Ini asabiyah, masuk juga mungkin. Mudah-mudahan tidak, karena banyak saudara kita yang begitu-begituan. Kaum muslimin yang berbahagia, ini bab tentang ukhuwah Islamiyah. Sikit lagi, ukhuwah basyariah. Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini disebut ukhuwah basyariah, persaudaraan manusia. Kita boleh berbaik-baik dengan manusia sebaik-baiknya. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Khairukum man ahsan linnas. Khairun nas man khairan linnas. Macam hadis itu. Kira-kira standarnya, orang baik adalah yang terbaik kepada manusia lainnya. Tidak ada kecuali di sini. Ini ukhuwah basyariah. Kita harus mengetahui itu ada formatnya. Siapapun di dunia ini tidak boleh rasis. Kemarin ada sejumlah orang-orang Islam rasis, dipelihara memang mereka, disuruh. Bukan rasis kepada orang non-Islam, kepada warna kulit orang. Memang dipelihara oleh bos yang rasis. Ada pemiliknya itu. Dan tidak pernah tersentuh hukum dia itu. Dan sudah pernah rasis, dia hina syariat Islam di Aceh. Dia hina orang Aceh yang berhukum syariat macam-macam. Dia hina umat Islam bahwa di Aceh adalah karena gara-gara syariat Islam Aceh menjadi termiskin di Sumatera. Gara-gara syariat Islam itu Aceh menjadi daerah masuk 6 miskin di Indonesia. Itu rasis itu. Katakanlah benar itu umat Islam di Aceh termiskin di dunia, terjelek di dunia. Itu kan bagian dari NKRI. Berarti NKRI membiarkan negeri ini, membiarkan Aceh itu tertinggal dalam dunia pendidikan, dalam dunia semuanya. Pembiaran itu bukan hanya miskin tahun ini, sudah hampir 10 tahun. Kita di ranking 1 termiskin di Sumatera. Kali ini sudah ranking kedua. Yang satunya Jambi. Jadi juga di tingkat nasional masih masuk 6 besar daerah provinsi miskin. Tapi dituduh itu syariat Islam. Ini rasis. Orang Islam yang tuduh itu terang sekali. Tidak ada yang gubris. Kita umat Islam ada ukhuwah basyariah. Jaga baik-baik persaudaraan. Tidak boleh rasis. Ada beberapa orang yang rasis itu boleh jadi sudah keluar dari komunitas Islamnya, mereka sudah masuk komunitas lain yang bangga dengan munafikunnya. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir adalah dalam bidang ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini masuklah dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ada komunitas, ada pemimpin. Semoga pemimpin kita itu ada keadilannya, ada kebajikannya, ada sayangnya kepada semua bangsanya. Lebih sayang kepada bangsa sendiri, bangsa orang. Binatang lamdi katembi tutu. Binatang dalam rimba kau sodor umpan yang enak, susu yang bergizi-gizi, emas, nikel, gas, tambang, batu bara kau kasih ke orang, bangsa sendiri mandi air mata. Binatang dalam dia katembi tutu anu dalam ningku dikrik maa. Anak dalam gendongan dia menjerit. Anak sendiri, bangsa sendiri dia tidak puas. Dia dapat apa-apa, malah di PHK berjuta-juta. Bangsa orang didatangkan berbondong-bondong menikmati apa yang tersisa di negeri ini. Kaum muslimin yang berbahagia, selama ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, okey, itu masuk dalam kategori ukhuwah wataniyah.
Islam jelas. Hubbul watan minal iman. Nenek kita membisik di telinga kita. Hai cucuku, hai anakku, cinta tanah air sebahagian dari iman. Harus. Entah jelas hadis tu tidak apa-apa. Yang penting nenek kita sudah mewasiatkan kepada kita. Ulama-ulama kita itu sudah menyerukan kepada kita. Mewariskan istilah itu. Selama mereka itu aman-aman menghadapi kita, memperlakukan kita dengan baik, standar undang-undang dasar, standar Pancasila, kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apabila di luar undang-undang dasar 45, di luar Pancasila, berarti mereka sudah mengkhianati bangsa ini. Itu masuklah mereka. Kalau mereka ini yang berkhianat kepada Pancasila, malah yang menggantikan undang-undang dasar atau Pancasila mau diganti dengan HIP, ini mereka masuk kategori dalam Al-Quran disebut, kalau bukan kafir, mereka ini adalah disebut munafik. Orang Islam tak boleh mengganti. Tak ada niat umat Islam mengganti Pancasila. Lebih-lebih dengan Eka Sila, kerana ada Tuhan yang Maha Esa mau dibuang ke sana, mau diusir dari negeri ini. Allah mengatakan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, pada saat seperti itu, jahidil kufara wal munafiqin. Apabila ada pihak-pihak menggantikan Pancasila dengan yang lainnya, juga kaum munafik, saudaramu, anak umat Islam yang lahir dari rahim umat Islam, berpihak ke sana, waghlud alaihim, kalahkan mereka. Memang jelas tempat mereka, kata Allah, wa ma'wahum fi jahannam. Tempatnya mereka sudah jelas. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Kita anak negeri bersatulah dengan semua komunitas, dengan semua warna kulit, dengan semua suku bangsa. Tidak ada beda. Memang diciptakan oleh Allah, fitrahnya seperti itu. Jelas ini KW Islam nomor 1. Yang membenci yang seperti ini, KW dia tidak jelas. Belajar lagi agamanya, belajar lagi sama nenek mereka, apa kata nenek mereka tentang ini. Jangan-jangan nenek mereka juga PKI. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Lebih